Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil ini, kelas 10 TOT 2, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke dalam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari kelas 10 TOT 2, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kesultanan Mataram Islam dari tahun 1586 sampai 1755. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan pengembangan agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan maupun rakyat biasa. Hal tersebut didukung faktor-faktor berikut. 1. Syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. 2. Tata cara periadatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. 3. Islam tidak mengenal lapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Tidak heran orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, sangat mudah menerima agama ini. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Pedagang, mubaling, wali, ahli tasawuf, guru agama, dan haji berperan penting dalam proses tersebut. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran awal Islam di Nusantara yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama. Menurut Tom Paires, lalu lintas perdagangan di Nusantara sangat ramai antara abad 11 sampai abad 13. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing dari Gujarat, Arab, dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian besar dari pedagang asing ini tinggal di permukiman dekat pantai yang disebut Pekojan, dan seiring waktu pengaruh Islam di tempat tinggal mereka semakin kuat. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak kerajaan Islam Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, dan Samudra Pasai selalu berawal dari wilayah pesisir. 2. Jalur perkawinan. Penyebaran Islam melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau ulama dengan perempuan pribumi, bangsawan, atau anggota kerajaan. Pernikahan ini mengharuskan calon istri mengucapkan syahadat dan anak-anak cenderung mengikuti agama Islam. Perkawinan dengan kaum bangsawan mempercepat Islamisasi istana dan kerajaan Hindu-Buddha menjadi bercorak Islam, dengan contoh terkenal seperti pernikahan Brawijaya V dan Putri Campa yang melahirkan Raden Patah. 3. Saluran pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara terjadi melalui berbagai saluran. Salah satunya adalah pendidikan melalui pendirian pondok pesantren di berbagai daerah oleh para ulama dan mubalik. Di pesantren, kaum muda yang disebut santri menimba pengetahuan agama sebelum kembali ke daerah asal mereka untuk menyebarkan agama ajaran Islam. Saluran ini terbukti sangat efektif dalam mempercepat dan memperluas jangkauan Islam hingga ke daerah terpencil. Beberapa pesantren awal yang terkenal antara lain Pesantren Ampel, Denta, dan Pesantren Sunan Giri, yang bahkan menarik santri dari Maluku. Selain peran mereka sebagai pendidik, beberapa ulama juga diminta menjadi penasihat agama bagi bangsawan keraton, seperti Kiai Ageng Selo di Mataram dan Syekh Yusuf Al-Makassari di Banten. Kesultanan Mataram Islam diperintah oleh 10 raja atau penguasa dari awal berdirinya pada tahun 1586 hingga menjelang keruntuhannya dan perpecahan
wilayahnya melalui perjanjian Kiati pada tahun 1755. Yang pertama, penambahan senopati yaitu Danang Sutawijaya pada tahun 1586 sampai 1601, pendiri kerajaan. Yang kedua, penambahan Hanyakarwati Raden Mas Jolang 1601 sampai 1613. Yang ketiga, Raja Sultan Agung yang dijuluki Raden Mas Jatimika pada tahun 1613 sampai 1645, yang membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan dan menjadi satu-satunya penguasa yang secara resmi menggunakan gelar Sultan dari Mekah. Yang keempat, Sultan Amangkurat I, biasa dijuluki dengan panggilan Raden Mas Zaidan, pada tahun 1646 sampai 1677. Yang kelima, Sultan Amangkurat II pada tahun 1677 sampai 1703. Yang keenam, yaitu Sultan Amangkurat III Sunan Mas pada tahun 1703 sampai 1708. Yang ketujuh, yaitu Sultan Pakubuwana I pada tahun 1708 sampai 1719. Yang kedelapan, Sultan Pakubuwana II 1719 sampai 1745, raja terakhir Mataram Islam sebelum perpecahan akibat perjanjian Kiati. Yang kesembilan, Sultan Pakubuwana III pada tahun 1745 sampai 1788. Yang terakhir, yaitu Sultan Hamengkubuwana I Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755 sampai 1792, yang menjadi sultan pertama dari Kesultanan Yogyakarta setelah perpecahan Mataram. Kerajaan Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1586-1755. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Kemungkinan juga pemegang nama yang sama ini didorong keinginan untuk menjadi besar seperti Kerajaan Mataram kuno atau Hindu. Pemindahan pusat pemerintahan dari Panjang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Pusatnya pada di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran cukup penting dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam kesultanan di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat para sultan memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, ketertiban para pemuka agama, hingga pengembangan kebudayaan bercorak Islam di Jawa. Pada awal pemerintahannya, penambahan senopati banyak mendapat tantangan dari para bupati di sepanjang pantai utara Jawa, di antaranya Demak, Jepara, Kudus, Gresik, dan Surabaya. Para bupati ini ingin melepaskan diri dari Panjang. Senopati juga menghadapi perlawanan dari Madiun dan Ponorogo. Namun, semua itu dapat diselesaikan oleh penambahan senopati. Bahkan senopati juga berhasil menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Pada akhirnya masa kekuasaannya tahun 1601,
Luas Kesultanan Mataram meliputi ke arah barat sampai Kerajaan Galuh dan ke arah timur sampai Pasuruan.